Pas nyampe pom dia nenangin gue, udah lu kenapa cerita sama gue di sini. Ngap, gue ngeliat di belakang tuh ada mending ngap. Gue takut tau gue. Nah, Bang Kapi maaf ya. Di sini juga ibarat kata gue masih merinding aja, Iya, gue takut. nih, Bang Kapi maaf ya. Itu dia ngikutin itu seberapa jauh? Kalau seberapa jauhnya gue nggak tahu karena gue udah takut. Iya. Kalau orang udah takut gue nggak bakal ngeliat lagi. Gue ngeliat dia cukup sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pena Tua dengan gua Tole Jeje dalam kisah pengalaman mistis. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini kita masih mendatangkan narasumber yang pernah bertemu sosok makhluk tangan panjang. Dan tentunya di samping gue sudah ada Bang Kapi. Bang Kapi, apa kabar Bang Kapi? Baik. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Keluarga gimana Bang Kapi? Alhamdulillah sehat semua kok. Anak? Anak alhamdulillah 2. Sehat ya? Udah 2 ya? Udah 2, alhamdulillah. Bang Kapi, sebelumnya saya berterima kasih banget sudah meluangkan waktunya di sini untuk menceritakan pengalamannya. Ya. Buat teman-teman semua juga nih, khususnya ya Bang Kapi ya. Iya. Bang Kapi, bisa nggak ceritain sedikit aja intinya? Bisa. Iya. Jadi waktu itu suatu tempat, ya gua nggak sebutin tempatnya di Iya. mana. Gua ngeliat setan itu, tangannya panjang begini. Tangannya panjang. Gua nyampe nangis. Serius itu. Gak, tapi jelas itu. Wah. Pas malam itu. Kalau dibilang jelas ya karena gua nangis aja gua ngeliatnya jelas. Waktu itu mukanya itu kelihatan coklat. Dia di bawah mata itu di sini nih. Iya. Itu ada warna oranye apa kuning gitulah, nggak terlalu jelas lah gua. Ketika gua ngeliat ke belakang, gua ngeliat di situ, aduh. Ya. Oke Bang Kapi, ditahan dulu ya. Ya, buat teman-teman semua, sebelumnya gue berterima kasih banget yang sudah mensupport, menonton, dan mendengarkan. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita ke ceritanya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Pena Tua. Ini dia ceritanya. Oh ya Bang Kapi, itu awal mulanya gimana? Jadi begini, awal mulanya itu udah lama sih. Itu kalau nggak salah tahun 2014-2015. Ya cukup lama lah, waktu itu masih zamannya BBM. Waktu itu gue berdua sama teman gue main. Gue dikasih sama orang itu kertas. Entah itu kertas apa, gue nggak paham. Iya. Gue nggak paham, gue dikasih aja. Nih buat lu. Nah, itu dalam bentuk apa? Dia itu kertas. Ya bentuknya kertas begitu tapi kayak kulit. Entah Kayak itu kulit kepala, entah itu kulit hewan, gue nggak tahu dah. Iya. Itu gue dikasih dan orang itu bilang jangan dikenain air, nanti mendidih. Di situ gue nggak ada rasa percaya. Ini orang ngarang apa gimana sih ya? Enggak, maaf Bang Kapi, itu orang itu temen lu atau siapa? Gue nggak kenal orang itu. Oh, orang itu Gue nggak kenal. Baru ketemu di situ. Ketemu di situ, orangnya nggak tua sih, ya umuran 40 ke atas lah. Iya. Itu umuran 40 ke atas lah, ya umur 50 lah, tapi nggak kelihatan tua. Gue dikasih. Waktu itu gue berdua sama teman gue. Gue dikasih, gue nggak percaya. Dan di kertas itu, entah itu kertas, entah itu kulit, gue nggak ngerti juga. Soalnya belum gue buka di rumah. Ada peniti yang masuk. Jadi kertas itu diganjal sama peniti. Iya. Nah, pas di rumah dapat berapa hari. Gue nggak percaya lah sama kayak gitu-gituan lah ya. Gue waktu itu gue emang nggak percaya. Gue dikasih ya, yaudah nih. Gue nggak percaya. Ada di dompet waktu itu gue keluarin. Itu ada teman gue sih, ada teman gue si Putra. Banyak lah anak-anak lah pada ngeliat di situ. Gue keluarin. Gue dikasih gini nih. Teman gue pada apaan tuh? Tadi gue diomongin katanya jangan dikenain air. Kalau dikenain air mendidih. Iya, lu cerita tuh ke teman-teman lu itu. Gue cerita ke teman-teman gue tuh. Yang bener lu, gitu-gituin lah gua. Lu bohong. Serius gue dikasih. Yaudah nih gue ambilin air, diambilin tuh air. Iya. Tuh gue tuh taruh. Ini gelasnya gelas bening begini. Airnya air putih. Gue celupin. Itu mendidih. Temen gue ada yang kabur. Takut. Enggak, itu mendidih. dalam hari itu juga atau udah beda hari? Kagak, ditaruh. Itunya kertas itu gue taruh air. Air itu mendidih. Gue kaget. Bener kayak dimasak gitu ya? Iya kayak dimasak. Dan sebelum orang bilang awas nanti airnya mendidih,
kalau misalnya air mendidih minum lu, ntar dimediin lu. Kata dia. Ya iya. Gue takut ya kan, namanya gue orang dulu takut, gue ngeliat media aja takut. Gue minum air itu. Pas gue minum, gue ambil lah kertas itunya. Itu ada jarumnya, itu udah pengok. Keadaan jarum itu udah pengok seperti ini. Itu dalam berapa orang di situ lo nyaksiin? Ada temen gue kira-kira ada 4 orang. Putra waktu itu, terus Yudi, terus Iras, terus satu lagi siapa ya, saya lupa. Pokoknya ada 4 orang. Ada 4 orang termasuk lo? Iya, termasuk saya. Pada kabur dah tuh, pertakut. Wah apaan tuh? Pada ya gimana sih rasa, baru pertama ngeliat seperti itu, gue juga baru pertama ngeliat gitu, gue ngeri. Iya. Wah gue takut apa sih ini ya. Udahlah kata teman-teman, udah jangan main gitu-gitu lah. Apaan sih ini katanya. Lu nemu di mana? Di situ gue nggak cerita lah. Udahlah ngapain, udah lupain gue karena gue takut ya. Pas itu kan kalau nggak salah hari Minggu, kalau nggak salah malam Minggu lah. Malam Minggu gue mau nge-trek. Gue mau nge-trek waktu itu sama temen-temen gue, pada sama Putra, pada rame-rame lah sama temen-temen gue. Jadi anak motor juga nih kitanya. Ya bukan anak motor ya, iseng lah gitu mau nge-trek ya. Ayo nge-trek, yuk. Tapi bensin gue nggak ada nih. Iya. Gue beli bensin dulu dah ke pom. Oh yaudah sana ke pom. Gue minta anterin ngap, anterin gue yuk ke pom. Kemana ke pom? Beli bensin dulu. Ayo dianterin sama dia. Ketika di perjalanan, gue tuh ngeliat spion itu burem. Gue usap-usap. Gue digeser sama teman gue. Ngapain sih lu sana apa munduran? Iya. Gue usap-usap. Kok burem kayak kaca digituin. Iya. Dia kayak kan, ada embunnya gitu ya? Ada embunnya begitu. Iya. Gue gosok-gosok ya kan. Tapi nggak berubah kaca itu, nggak hilang lah. Embunnya itu nggak hilang. Ya udah kata gue biarin lah. Gue ada rasa, gue nengok ke belakang, itu gue ngelihat sosok. Gue nyampe merinding dulu, gue serius deh. Gue ngelihat sosok itu, dia rambutnya pendek ya, rambutnya pendek, mukanya coklat, badannya coklat. Terus di sini tuh warna kuning, kalau enggak warna coklat, warna kuning, kalau enggak warna oranye gitulah. Di posisi ngelihat di kaca? Enggak, di bawah, dekat knalpot. Dia lagi begini tuh. Di situ gua nangis. Jadi keadaan dia itu gimana? Jalan apa ngambang? Enggak ngambang, jadi di jalanan. Dia begini nih tuh. Di jalanan? Ya, dia begini, tangannya panjang. Kayak nganuin jalanan gitu lah, ngalengin jalanan. Ngalengin jalanan gitu ya? Tangannya panjang, mukanya coklat. Gua nangis di situ, sekenceng-kenceng gua nangis. Gua teriak Allahu Akbar, gua nangis. Teman gue yang bawa motor si Putra itu kaget. Lu kenapa? Dia ngebut. Oh, dia nggak ngelihat? Dia nggak ngelihat. Lu kenapa? Di situ gue udah lemes, badan gue udah lemes. Gue karena gue nangis aja. Udah Tel, jangan nangis Tel. Dia ngebut sekenceng-kencengnya. Wah, pokoknya dia ngebut lah. Entah itu ada gajlukan, entah itu lubang, bodo amat. Mau digas terus ya? Dia digas terus. Gue dipegangin sama dia. Iya. Jadi dia begini, gue dipegangin. Dipakai tangan kiri dia dipegang. Oh, posisi lu itu di belakang ya? Di belakang, gue diboncengin, gue nangis. Diboncengin posisi lu ya? Nangis gimana sih kalau orang nangis ketakutan itu? Gue nangis, sekenceng-kenceng gue nangis. Gue nangis lah. Si Putra pas nyampe pom dia nenangin gue. Udah lu kenapa? Cerita sama gue di sini. Ngap, gue ngeliat di belakang tuh ada mending ngap. Gue takut tau gue. Nah, Bang Kapi maaf ya. Di sini juga ibarat kata gue masih merinding aja. Iya, nih Bang Kapi maaf ya. Itu dia ngikutin itu seberapa jauh? Kalau seberapa jauhnya gue nggak tahu karena gue udah takut. Iya. Kalau orang udah takut gue nggak bakal ngeliat lagi. Gue ngeliat dia cukup sekali. Oh, jadi lu sekali aja udah, gitu ngeliat langsung udah nggak? Iya, gue ngeliat dia mukanya jelas gitu di depan mata gue banget begini. Gue ngeliat itu. Keadaan di spion udah ngeliat lagi? Udah gue nggak ngeliat. Gue peluk si Putra, gue nangis ya kan. Bukannya gue kuat ya, gimana sih orang nangis ya. Rasa takut itu adalah gue ngeri udah. Putra ngebut aja pokoknya di jalan, udah dihajarin tuh jalanan dah, entah itu ada gajul kan, entah lubang, bodo amat tuh tadi ya. Pas nyampe pom, gue duduk dibeliin air sama dia, minum. Di situ gue masih nangis, gue masih lemes lah di situ gue lemes. Ayo pulang yuk, udah nggak usah ini. Gue di situ gue bingung gue udah lemes, gue udah ngomong aja udah. Tel istighfar gue istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, gue istighfar lah, apa yang gue bisa lah gue istighfarin lah. Udah yuk, ayo. Gue naik lagi waktu itu. Pas naik lagi, gue Putra tancap gas lah, ngebut ya. Waktu itu pakai motor. Itu keadaan mau pulang. Jadi nggak ngelanjutin perjalanan? Gue nggak ngelanjutin perjalanan. Gue niatnya mau nge-trek. Gue jadi nggak jadi. Udah, ayo balik yuk. Ya, gue udah lemes. Gue udah lemes. Gue udah gimana ya? Kalau orang udah takut itu ya. Gue ngebut lah sama dia yang bawa motor, dia ngebut. Ya kalau nggak percaya dia ada dah orangnya dah. Tapi lewat di tempat yang sama, lu balik? Yang sama gue balik. Tempat yang sama? Sama tempat yang sama itu gue balik. Tapi gue keadaannya gue ngumpet. Dan di situ juga gue di jalanan masih nangis.
gue keadaan ngeliat setan baru kali itu, dan gue nangis di situ waktu itu. Gue Emang bener baru kali ini lu ngeliat setan? iya, gue takut. Bukan kali ini, itu tahun 2014-2015 lah, udah cukup lama lah. Iya, mau ngeliat lagi? Enggak. Cancel kalau Kapok begitu. ya? Kapok udah ngeliat begitu. Enggak. Itu Nah, Bang Api, setelah kejadian itu, apa yang dirasa? Apa sakit, Iya. pusing, apa gimana? Pas selesai itu emang keadaan gue sakit, Iya. gue meriang. 2 hari gue nggak main sama anak-anak, gue meriang, gue nggak nongkrong sama anak-anak. Di situ gue meriang, gue cerita sama orang tua gue, udah jangan naik malam aja, kata orang tua gue. Lu begini, udah temen gue. Akhirnya di situ udah ngeri, udahlah jangan kesana dulu lah, pada takut lah, Iya. ngeliat begitu. Si Putra aja yang nggak ngeliat itu shock dia, nyampe ya gimana orang shock ya. Farno panik tuh, dia, panik Iya. ya kan, dia panik wah. Yang juga lu nangis aja, Gua jadi na- panik lah gua namanya sama nangis temen kan ya. serius, iya kan, gue udah gede gue nangis Iya. karena ngeliat begitu serem bener. Iya, iya. Allahu Akbar. Nah, Bang Kapi, benda itu dibuang atau gimana? Nah, waktu itu benda itu masih ada. Masih ada. Gue taruh di belakang rumah om gue. Itu Bu Amis. Tapi sampai sekarang masih ada. Nggak ada, udah nggak tahu kemana. Gue taruh itu. Bu Pokoknya Amis. hilang di situ ya. Ya, hilang di situ. Itu berbentuknya panjang kira-kira ya 13 cm lah, 13 cm panjangnya. Dia itu kenyal. Pas Iya. udah kena air itu kenyal kayak kulit. Iya. Ya, gue lihat sih kalau gue perhatiin itu kayaknya mah kulit kepala. Di situ ada tulisan-tulisan yang nggak ngerti lah gue. Kulit kepala manusia atau binatang? Nggak tahu juga sih. Kayaknya mah kulit kepala. Entah itu kulit kepala manusia, entah kulit hewan apa gimana, gue nggak tahu. Pokoknya Tapi berbentuk sejenisnya kulit ya. Itu berbentuk kulit. Iya. Nah di situ sih gue, cuman itu aja sih yang gue Itu tahu. aja ya? Karena baru kali itu, Iya. dan gue nggak mau ngeliat lagi. Cukup udah itu aja. Iya. Ya cukup serem lah. Iya. Gue nangis lah sekencang-kencangnya waktu itu. Gue sampai gimana ya, kata orang, lu kenapa pas nyampe di rumah, lu kenapa? Ya gue nggak ngomong, gue diem aja. Gue udah lemes. Iya. Gue ngeliat gituan gue lemes. Gue dipulang diboncengin ya kan, gue tidur udah. Pas besok pagi ya gue sakit, gue meriang ya kan, karena shock itulah, makanya gue sakit. Kalau orang kan ngelihat yang ganteng juga bisa sakit. Iya. Terlalu shock itu. Iya. Ngeliat Kaget dia. apalagi, iya kaget, apalagi ngeliat yang jelek, shock. Apalagi Itu lebih parah. jelek mah enggak, cuman ya gimana ya, namanya orang takut ya kan. Iya. Dia sama kita beda alam gitu loh. Jadi gua ya udah nangis aja lah. Situ sih udah begitu aja sih cerita Gitu aja gua ya. baru. Ya buat Bang Kapi nih, sebelum kita akhiri cerita ini ya, punya pesan-pesan gak nih buat teman-teman semua? Buat kawan-kawan semua. Ya. Jangan sering keluyuran malam kalau nggak takut takut sama setan, terima disetanin. Kayak gua. Kejadiannya cukup menegangkan lah di situ. Gitu aja. Ya itu aja kan. Ya buat teman-teman semua, itulah kisah pengalaman dari Bang Kapi. Kita ambil sisi positifnya dan buang negatifnya. Buat teman-teman semua, sekian aja dulu pada video kali ini. Dari gua, Tole JJ dan Bang Kapi, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.